Bab 3826-3830. Boom! Pedangnya meledak, dan keempat sosok itu tersebar pada saat itu untuk menghindari serangan Muyun. Hati-hati. Pada saat ini, Solsan memerintahkan anak ini tidak bisa pergi jauh, tapi dia pandai dalam ilmu pedang. Hati-hati jika terbalik di selokan. Ya, tiga lainnya mengangguk satu demi satu. Saat ini, keempat orang itu dikepung di aula, dan tidak gegabah mendekati Muyun. Saat ini, Muyun terlihat kedinginan. Meski buta, namun hatinya tidak buta. Memegang sisa pedang memancarkan cahaya redup, yang membuat orang merasakan jantung berdebar saat ini. Sua, dalam sekejap, seorang pemuda bergerak. Saat dia menggoyangkan telapak tangannya dan meninju, dia berguling langsung ke arah Muyun. Muyun berbalik dan sebuah pedang muncul pada saat ini. Di antara deru nafas pedang, nafas mati yang mengerikan dilepaskan dalam sekejap. Gunung dan sungai yang terkubur. Pedang ibarat membuka langit, mengubur gunung dan sungai, serta mengembalikan jiwa ke zaman dahulu. Bang! Pedang Ki bertabrakan dengan kekuatan tinju. Pemuda itu tampak pucat dan tubuhnya mundur. Namun saat ini, tiga orang lainnya bergerak satu demi satu. Tiga sosok menyerang langsung pada saat ini, menghadap langsung ke Muyun. Raungan terdengar saat ini, di luar tubuh Muyun. Nafas yang kuat keluar, mengalahkan matahari dan mendominasi langit. Pola pengganggu mengembun di sekitar tubuh dan menahan serangan ketiga orang tersebut. Sambil memegang sisa pedang, dia segera melepaskan tangannya dan mengumpulkan roh pedang untuk membunuh manusia aslinya. Kubur matahari dan bulan. Dengan teriakan pelan, pedang melayang keluar. Sebuah embusan terdengar pada saat ini. Pada saat ini, kepala pemuda itu langsung terpotong oleh pedang Ki, tetapi jiwanya keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Namun, bagaimana Muyun yang telah menderita kerugian bisa dibiarkan menderita kerugian lagi? Pada saat ini, pedang Ki awalnya menempel di tubuh pemuda itu, tetapi pada saat ini, ketika jiwa pemuda itu meninggalkan tubuh, pedang Ki menyebar untuk kedua kalinya dan langsung terjun ke dalam jiwa pemuda itu. Ah! Jeritan terdengar. Bahkan jika dia terkena pedang, tubuh jiwa tidak hancur saat ini. Itu hanyalah wujud jiwa raga pemuda itu, namun dia berteriak berulang kali dan jelas terluka parah. Ini benar-benar menyegarkan kesadaran Muyun. Itu adalah senjata 7 tingkat. Itu adalah pedang yang patah. Ini sangat kuat. Formula dunia kelas 7, formula pedang ajaib pemusnahan kosong dan penguburan. Kombinasi 2 dan 4 penempaan tubuh pedangnya dapat mengejutkan dan membunuh bahkan Master Huatian Yizong, yang tingginya 5 meter dari masternya. Tapi anak ini sangat tahan. Tepatnya, itu adalah jiwa dari anak ini. Ini benar-benar kuat dan jauh lebih dari penguasa surga biasa. Ini adalah tirani keluarga jiwa. Muyun tampak kedinginan saat ini. Stempel Kaisar Tiongkok Timur dicetak pada saat itu dan segera jatuh, langsung membunuh jiwa yang terluka parah dan sekarat di kota. Tetapi pada saat ini, tiga orang, jiwa San dan jiwa Yue, menyerang dengan mendominasi dan jatuh ke tubuh Muyun. Pola bully dapat menahan serangan tersebut, namun selalu ada batasnya. Pada saat naik, Muyun menggenggam telapak tangannya, kembali dengan sisa pedang, berbalik dan langsung memotongnya. 3 angka, tapi setelah beberapa saat, orang buta yang bau. Pada saat ini, Solsan memelototi Muyun dengan marah dan memarahi, kamu ingin mati. 4 orang mengepung dan Muyun membunuh 1 orang. Bocah ini bahkan tidak berat. Pada saat pendakian, momentum di dalam pohon cemara meletus dan kekuatan ganda Huatian mendominasi jalan sepanjang 20 meter dan langsung tertutup. Sebuah pukulan langsung mengenainya pada saat ini. Pola Muyun dilepaskan. Mengayunkan pedang yang patah dan memotongnya dalam sekejap. Kubur langit dan bumi. Saat pedang diayunkan, nafas pedang mengaum. Pada saat ini, nafas agung langsung mengembun menjadi nafas pedang mati, yang menyebar seperti riak. Bang! Sebuah ledakan besar terdengar. Pada saat ini, tubuh Muyun mundur, menjatuhkan rak buku satu demi satu, dan akhirnya menabrak dinding dengan suara gemuruh. Saat ini, tubuh Hun San juga mundur beberapa langkah dan terlihat tidak wajar. Muyun lebih malu darinya.
Tapi di hadapan Muyun, dia terkejut saat mundur beberapa langkah. Pada saat ini, Muyun tampak pucat, dan wajahnya agak tidak berdaya. Daya ledak yang mendominasi jalan sejauh 5 meter itu sungguh lemah. Terlebih lagi, penglihatannya terhalang, dan reaksinya tidak begitu tajam. Tepat pada saat ini, Muyun hendak bangun, tetapi dia terkejut menemukan ada lubang di balik dinding yang telah dia buka. Meski tak kasat mata, namun kesadaran jiwa bisa terpantul dengan jelas. Interiornya adalah sebuah ruang, di dataran tak berujung, rerumputan tumbuh dan kepodang beterbangan, langit biru dan awan putih tampak tenang dan alami. Hampir tanpa banyak berpikir, Muyun langsung bergegas keluar angkasa. Pada saat ini, jiwa San dan jiwa Yue juga menyusul. Di dalam, Sol San terkejut. Ada ruang. Ketiganya tampak terkejut. Sol Yue buru-buru berkata, "Ayo pergi dan beritahu saudara jiwa gelap. Anda bodoh." Tapi jiwa San menepuk kepalanya dan memarahi. Jiwa itu gelap dan sombong. Jika memang ada harta karun di sini, bisakah kita mendapatkannya? Yah, jika kita tidak pergi untuk saat ini, itu lebih dari cukup untuk membunuh anak itu. Jika kita bisa mendapat kesempatan setelah masuk, itu tentu saja milik kita. Jika itu adalah kesempatan yang tidak bisa kita peroleh, kita hanya bisa memberikannya kepada Hunyin. Jika kita tidak bisa melakukannya lagi, kita tidak bisa melakukannya. Bukankah lebih baik menemukan sesepuh gunung meteorit jiwa secara langsung? Mendengar ini, jiwa Yue mengangguk satu demi satu. Siapa yang tidak egois? Mengapa berbagi harta yang bisa didapat dengan orang lain? Langit dan bumi sangat luas. Padang rumput kosong dan tak terbatas, sementara udara dipenuhi dengan aura langit dan bumi yang kaya. Sangat menyegarkan untuk menciumnya dalam-dalam. Pada saat ini, Muyun bergerak menuju kedalaman tanpa henti. Sol San dan Sol Yue pasti akan menyusul. Muyun tidak yakin apakah mereka akan memberitahu orang lain. Tapi hanya 3 orang ini saja sudah cukup sulit. Saat Muyun bergerak maju, 3 sosok di belakang secara bertahap mendekat. Itu datang, gumam Muyun. Tanpa diduga, saya datang bersama. Sepertinya saya tidak bermaksud memberitahu orang lain tentang tempat ini. Menurutku itu bagus. Aku akan menangkapnya sendiri. Hanya, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuh kalian bertiga? Muyun sekarang mempercepat. Dia juga ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Mundur cepat ke rumput. Perlahan-lahan, gurun muncul di depan. Pasir kuning terhubung ke langit dan bumi. Tetapi ada piramida di tanah pasir kuning. Piramida asli. Tidak terbuat dari emas, tetapi terbuat dari pasir emas. Seperti menjulang tinggi seperti gunung dan tidak bisa melihat puncaknya sekilas. Tanpa ragu, Muyun bergegas langsung ke padang pasir. Semakin dekat ke piramida, semakin Anda bisa merasakan keagungan dan ketinggian piramida. Seperti raksasa, berdiri dengan bangga antara langit dan bumi. Pada saat ini, Muyun berada dekat dengan 100 kaki piramida, dan kecepatannya berangsur-angsur melemah. Tiba-tiba, daya tarik yang kuat dalam piramida ditransmisikan pada saat ini. Tubuh Muyun pada saat ini, tidak terkendali, melaju menuju piramida, dan semakin cepat. Saat ini, daya tarik yang tak bisa dijelaskan. Sepertinya menyerap Muyun ke dalam piramida, yang tidak bisa dilawan. Pada saat ini, 3 orang, jiwa San dan jiwa Yue, juga telah membungkuk. Orang buta yang bau, lihat kemana kamu bisa pergi. Muyun memandang ketiganya saat ini, tetapi mencibir, kemarilah jika Anda memiliki kemampuan, konselor. Kamu, ketiga orang Hunsan langsung menjadi sangat marah, dan segera mengayunkan tinjunya untuk membunuh Muyun. Namun saat berikutnya, ketiganya lepas kendali. Saat ini, mereka mendekati piramida dengan cepat. Tidak baik, ditipu, bajingan ini. Saat ini, ketiganya tampak berubah, tapi sudah terlambat untuk mundur. Keempat sosok tersebut terus-menerus diserap oleh piramida pada saat ini, dan jaraknya semakin dekat. Apa yang sedang terjadi? Solfir memarahi, bau buta, celakalah kami. Apakah kamu baik-baik saja? Muyun menjawab, 3 orang menyusulku dan membunuhku. Siapa yang tidak akan menyakitimu? Jika kamu ingin mati, jangan tarik kami ke dalam air.
Bodoh, Mu Yun terlalu malas untuk berbicara dengan ketiganya. Pada saat ini, serangan terjadi di tubuhnya, mencoba keluar dari kendali piramida dan kembali ke area ini. Namun, gaya absorpsi dalam piramida semakin kuat saat ini. Keempat sosok tersebut, meski terus-menerus melawan, tetap bisa selangkah demi selangkah, mendekati piramida. Saudara Hunsan, Saudara Hunyu, selamatkan aku. Pemudalah yang tidak bisa mendukungnya terlebih dahulu. Saat ini, dia akhirnya tidak bisa menolak. Dengan keras dia terjun ke dalam piramida. Plutonium jiwa. Sol San dan Sol Yue sama-sama marah saat ini. Tetapi mereka lebih dari bersedia tetapi kurang kuat. Namun, daging dan darah yang dibayangkan pecah dan tidak muncul. Tubuh jiwa tidak terjebak di luar piramida, tetapi dengan embusan, ia langsung masuk ke dalam pada saat itu. Apa yang sedang terjadi? Mu Yun tidak bisa menahan diri saat ini. Hemat saja energi dan masuk dan lihat-lihat. Pada saat berikutnya, tubuh Mu Yun menghilang dalam sekejap. Sol San dan Sol Yue juga mengerti saat ini. Karena mereka tidak bisa menolak, mereka hanya mengikuti tren. Saat ini, ketiga sosok tersebut memasuki piramida pada bulan Januari dan menghilang. Saat ini dunia luar masih terlihat tenang dan tenteram. Boom! Saat tubuh Demuyun memasuki piramida, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar saat ini. Di sekelilingnya, ada pasir kuning di seluruh langit. Di sini, di daratan berpasir kuning yang tidak terlihat jari-jarinya, angin kencang bertiup kencang di mana-mana. Bahkan angin kencang pun menyapu debu pasir, berubah menjadi badai debu dan menderu-deru liar. Saat ini, Mu Yun tampak tenang dan kesadaran jiwanya menjelajah ke sekeliling. Saya tidak merasakan nafas Sol Fir, Sol Mountain dan Sol Plutonium. Mu Yun tidak mengetahui arah tenggara dan barat laut. Saat ini, dia baru saja keluar, lambat atau tidak, menolak keterlibatan badai pasir tersebut. Daya tarik dunia luar seharusnya diringkas oleh badai pasir ini. Saat kami bergerak maju, tiba-tiba, sepertinya ada nafas yang mendekat di depan. Mu Yun memegang sisa pedang di tangannya dan terlihat berhati-hati. Siapa? Pria itu berbicara saat ini. Ketika Mu Yun mendengar suaranya, dia langsung mengerti. Plutonium jiwa. Tanpa sepatah kata pun, Mu Yun sudah dekat saat ini. Siapa kamu? Jika kamu tidak berbicara, aku akan membunuhmu. Jiwa tidak memiliki jalan napas terbawah saat ini. Dia tidak yakin apakah orang-orang di depan bisa mendengar apa yang dia katakan, jadi dia tidak berani bertindak gegabah, takut dia akan menyakiti Hunsan dan Hunyu. Tapi Mu Yun tidak khawatir. 3 orang yang masuk ke sini semuanya adalah musuhnya. Pegang sisa pedang dan bunuh dalam sekejap. Plutonium jiwa bereaksi, tetapi jaraknya terlalu dekat satu sama lain. Pedang ini tidak bisa dihindari. Itu kamu, buta bau. Saat ini, jiwa ada di dalam pedang di perutnya, dan darahnya mengalir. Dia menatap Mu Yun dan tampak terkejut. Ya, ini aku. Mu Yun mencibir pada saat ini. Kebetulan sekali. Jiwa dan raga, seketika mundur. Pada saat ini, Mu Yun mengangkat pedangnya dan mendekati plutonium jiwa. Sepertinya tempat ini sangat bagus. Jika kalian memisahkan kalian bertiga, aku bisa menghancurkannya satu persatu, tapi kalian bernasib buruk dan bertemu denganku lebih dulu. Mu Yun meminumnya. Kubur gunung dan sungai. Ketika pedang keluar, itu seperti menumbangkan gunung dan sungai. Cahaya tersebut segera berkumpul pada satu titik dan langsung membunuh plutonium jiwa. Pada saat ini, Kun Chuan sedang memegang senjata panjang dan segera menyeberang di depannya untuk menahan pedang Qi. Dia hanya dilukai oleh Mu Yun. Saat ini, kekuatannya tidak lagi 7 atau 8. Tembakan ini sama sekali tidak bisa menahan serangan Mu Yun. Selain itu, setelah membunuh pemuda klan jiwa, Mu Yun juga mengetahui sesuatu tentang klan jiwa. Dagingnya sebenarnya tidak cukup kuat, tapi kesadaran jiwa sangatlah kuat. Oleh karena itu, meskipun mereka menderita trauma fisik yang parah, mereka tidak dapat langsung mati. Mereka bahkan dapat mengandalkan kesadaran jiwa untuk meningkatkan kecepatan pemulihan tubuh fisik mereka. Mu Yun tampak cerah saat ini. Oven langit dan bumi.
Pada saat pendakian, oven langit dan bumi di atas kepala muncul, dan segala jenis magma menyembur keluar pada saat itu. Ah, pada saat itu, plutonium jiwa disentuh oleh magma, dan tubuh tiba-tiba mengeluarkan suara bergizi, seolah-olah telah dipanggang. Luar biasa, Muyun sangat gembira saat ini. Oven langit dan bumi, harta paling berharga di hutan belantara, memang sangat menindas orang-orang dari keluarga jiwa. Selama bertahun-tahun, dia juga menggunakan oven langit dan bumi untuk bertarung, tetapi dia tidak memiliki daya ledak yang begitu kuat. Klan jiwa sangat ketakutan saat menghadapi objek ini. Benar-benar, pada saat pendakian, oven langit dan bumi tertutup, dan jiwa tidak mampu mengerahkan seluruh kekuatannya. Itu sepenuhnya dipotong oleh pedang Muyun untuk mengendalikan jiwa. Kamu tidak beruntung bertemu denganku. Muyun mencibir saat ini. Boom! Dengan ledakan, jiwa itu diledakkan sepenuhnya oleh Muyun pada saat ini. Kekuatan fagositosis dan pemurnian bekerja sama pada saat ini. Jiwa penuh dengan esensi, ki dan roh dan mengalir ke dalam tubuh Muyun. Ditambah yang sebelumnya, dua roh yang mendominasi lingkungan, tersimpan di tubuh Muyun. Saat ini, Muyun tidak tinggal di sini, tetapi langsung masuk lebih dalam. Belum lama ini, dua sosok muncul saat ini. Itu adalah pohon cemara jiwa dan gunung jiwa. Itu adalah plutonium jiwa. Sol San memandangi tubuh yang hancur di tanah dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Aku terbunuh." Pada saat ini, Sol Yue bertanya-tanya dan berkata, "Apakah kamu mati dalam badai di sini atau kamu terbunuh?" Hun San berjongkok, memandangi tubuh itu dan berkata dengan keras, "Itu bekas luka pedang. Pasti orang buta yang bau itu." Saat ini, mata Sol Yue dingin. Itu orang buta yang bau lagi. Jalan utama hanya 5 meter, tapi dia telah membunuh dua orang dan mengubah surga menjadi alam baru. Anak laki-laki ini sangat penuh kebencian. Saat ini, selain amarah, ada juga sedikit kepanikan di hati jiwa Yue. Dia juga merupakan alam yang mengubah surga dan mendominasi Tao lebih dari 10 meter. Itu hanya sedikit lebih kuat dari plutonium jiwa. Jiwa cemara adalah kembaran surga dan lingkungan, mendominasi jalan sepanjang lebih dari 20 meter. Selanjutnya, kita tidak bisa berpisah, kalau tidak kita akan mendapat masalah jika kita salah mengira satu sama lain sebagai musuh. Bagus. Dua sosok pergi lagi pada saat ini. Pada saat ini, Muyun berdiri di depan piramida dan tertegun. Ya, sebuah piramida. Sebuah piramida di dalam piramida. Seluruh piramida tampak setinggi 100 kaki, naik turun, halus seperti kaca, memantulkan cahaya. Namun dari pantulan cahaya, Muyun sama sekali tidak menyadari piramida ini. Hanya saja piramida di dalam piramida itu terlalu aneh. Muyun dekat dengan piramida kecil ini, tapi dia tidak merasakan ketertarikan apapun. Saat Demuyun sampai di kaki piramida, dia melihat serangkaian font di dinding luar piramida yang mulus. Setiap font diringkas menjadi sebuah garis, seperti rantai besi, yang mengikat seluruh piramida. Melihat adegan ini, Muyun melihat satu persatu. Kesadaran jiwa menelusuri piramida, dan font-font tersebut tampaknya merupakan formula seni bela diri. Namun, font-font ini tersebar dan bercampur, dan tidak ada jejak sama sekali. Pasti ada cara untuk memecahkannya. Muyun sekarang dengan sabar memeriksa piramida itu. Secara bertahap, di antara pancaran cahaya, Muyun menemukan pesona unik dalam font pancaran. Jejak batas. Muyun Deng tiba-tiba menyadari waktunya. Font-font ini tidak teratur. Jika kita memperlakukan font ini sebagai garis pembatas, hasilnya akan sangat berbeda. Dapat membentuk arai yang besar. Dengan lambaian telapak tangan Muyun, dia menaikkan waktu, dan pola batas Tao muncul dari udara tipis, dan kemudian berubah menjadi susunan besar. Saya hanya dapat melihat sosok dalam barisan besar, perlahan-lahan berjalan keluar saat ini, seperti penguasa antara langit dan bumi, raja dari semua kelompok etnis. Pada saat ini, Muyun sangat tertarik dengan situasi di mana dunia menyerah. Saya hanya bisa melihat sosok yang keluar, berhenti di pola batas. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, hanya ada sedikit nafas dingin.
Bagus. Sosok itu, dengan rasa persetujuan, perlahan berkata, bahkan seorang ahli susunan batas yang kuat, saya mungkin tidak dapat memecahkan benda ini. Tampaknya tidak mudah bagi Anda untuk berhasil dalam satu waktu. Muyun mendengar kata-kata itu, tapi dia bergumam di dalam hatinya. Ini sangat sederhana. Pada awalnya, dia dapat melihat bahwa itu adalah pola batas. Pahami saja ini, Anda bisa membukanya. Itu tidak sulit. Mengapa sepertinya sulit mendengarkan orang ini? Bukankah dia seorang ahli seni bela diri yang tidak berpengalaman? Sepertinya tidak ada sesuatu yang bagus di piramida ini. Di menara ini, terdapat sutra Kaisar Kuning. Ini adalah sutra kuno yang dipahami Kaisar Kuning pada saat itu. Setelah diperbaiki, ini cukup efektif bagi mereka yang mendominasi wilayah. Kitab suci ini dapat membantu mereka yang mendominasi seni bela diri, menempa Tao, menghubungkan Tuhan, dan menyatukan guru Tao yang kuat. Apa itu jalur casting? Mentransmisikan jalan utama. Sutra Kaisar Kuning. Mendengar namanya saja sudah sungguh menakjubkan. Pada saat ini, saat pola batas mengontrol sekeliling, karakter berubah menjadi bahasa Sanskerta kuno dan mengalir ke dalam pikiran Muyun. Pada saat ini, tampaknya terukir di langit Laut Muyunao dan Laut Jiwa, dengan karakter besar berlapis emas yang bersinar terang. Saat ini, sosok yang tidak nyata itu mengeluarkan suara kejutan. Pantas saja sesederhana itu, begitu juga kamu. Suara bayangan virtual itu tidak selesai, langsung runtuh begitu saja. Jadi aku juga putra surga. Muyun sedang berbicara pada dirinya sendiri saat ini. Sambil tersenyum, dia membayangkan tulisan tangan di lautan jiwanya. Huang Dijing, apakah ada Chang Dijing yang lain? Muyun tersenyum. Namun, para pejuang yang kuat ini sungguh luar biasa. Sejak zaman dahulu, tidak ada satupun yang bisa menyandang gelar Kaisar dan Tuhan adalah generasi sederhana. Rate ini formula tubuh. Dewa kuno Yuan Hao, formula 10.000 yuan kembali ke surga. Kaisar Kuning, Sutra Kaisar Kuning. Orang-orang ini semua berada pada tingkat formula yang diciptakan sendiri. Mungkin inilah keyakinan bahwa orang-orang ini bisa disebut dewa dan kaisar. Muyun sangat memahami betapa sulitnya membuat dan membuka formula. Itu harus sesuai dengan operasi kekuatan batas seni bela diri, sesuai dengan jalur dominan seni bela diri, dan metode kultivasi setiap orang berbeda. Formula seni bela diri harus memenuhi kondisi ini, yang bisa disebut sangat keras. Sutra Kaisar Kuning memperluas dominasi, meningkatkan kekuatan dominasi, dan memadatkan kekuatan dominasi. Teori casting Tao, begitu. Muyun terus menonton. Ditemukan bahwa Sutra Kaisar Kuning tidak hanya membantu lingkungan master untuk terus meningkat di jalur budidaya master Tao, tetapi juga memiliki sifat mematikan yang kuat. 5 volume konten, setiap volume sesuai dengan setiap lapisan lingkungan yang mendominasi. Mempraktikkan formula ini dapat membuat Tao yang mendominasi melepaskan kekuatan super eksplosif. Manfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan formula serangan yang dikembangkan oleh Kaisar Kuning di Kaisar Kuning Sutra. Huang di Hua Tianzang, Huang di Tong Tianquan, Huang di Rong Tianzan, Huang di Xia Tianzi, Huang di Feng Tianyin. Itu hanya sesuai dengan 5 alam, palming, boxing, cutting, fingering dan print. Muyun memperhatikan dan mengamati sebentar, yaitu mengalihkan pikirannya. Kali ini, sisa-sisa tangan penutup hutan belantara dan sutra Kaisar Kuning menyatu dengan mata Kaisar Kuning, yang bisa dikatakan sebagai perjalanan yang berharga. Awalnya dimaksudkan untuk langsung ke keluarga Ye, tapi sekarang, meski ada beberapa lika-liku, tampilannya cukup bagus. Pada saat ini, Muyun melihat ke piramida. Piramida yang telah kehilangan karakternya saat ini terlihat jauh lebih redup. Muyun melangkah keluar dan mendekati piramida. Telapak tangannya dengan lembut menyembul keluar, tapi piramida itu seolah-olah tidak ada, dan ditembus oleh telapak tangan Muyun. Saat ini, Muyun melangkah keluar dan memasuki piramida. Menaiki waktu, saya hanya merasakan nafas luas antara langit dan bumi dilepaskan dalam sekejap. Nafas murni membuat Muyun merasa sangat nyaman. Ini, pecahan dari segel utama. Muyun tampak sedikit terkejut.
Dia juga tahu tentang Tao Yin dalam 7 hari yang sengit. Saat itu, mereka mendapat 2 potong. Kemudian ketika mereka memasuki wilayah dominan, mereka digunakan satu demi satu, yang membuat Muyun memasuki wilayah dominan dan lebih stabil. Benda ini ditinggalkan oleh Master Tao setelah jatuhnya Master Seni Bela Diri. Namun, tidak ada wilayah dominan yang akan meninggalkan benda ini setelah jatuh. Oleh karena itu, segel Dao yang dominan ini sangat berharga. Dan di sini, ada beberapa buah segel induk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Muyun membawa otaknya ke jalur dominannya sendiri. Saat berikutnya, saya dapat melihat bahwa jalan utama saya yang sepanjang 5 meter sebenarnya habis dengan sendirinya saat ini. Dari 5 meter menjadi 10 meter, menjadi 15 meter, hingga 20 meter. Tidak berhenti hingga akhirnya mencapai 25 meter. Ini, bukankah seharusnya itu adalah segel utama Kaisar Kuning? Muyun terkejut saat ini. Itu hanya pecahan kecil, tapi langsung membantunya keluar dari jalan sepanjang 20 meter. Mendominasi Tao, tampak seperti kenyataan atau kehampaan, yang sungguh luar biasa. Muyun dapat dengan jelas melihat jalan di bawah kakinya, terbentang sejauh 25 meter. Tapi orang lain tidak bisa melihatnya. Lingkungan lain yang mendominasi hanya dapat mengandalkan Tao mereka sendiri yang mendominasi. Untuk memperkirakan lamanya Tao yang mendominasi orang lain. Namun kali ini, 5 meter dari jalan utama, bahkan bobot pertama Huatian pun tidak langsung mencapai 25 meter, melampaui bobot kedua Huatian dan mendekati 3 tingkat Huatian. Panennya harus dikatakan luar biasa. Melihat piramida itu lagi, itu kosong dan tidak ada keberadaan khusus. Muyun berbalik dan pergi. Namun, ketika saya sampai di luar piramida, tiba-tiba 2 sosok muncul di depan saya. Orang buta yang bau itu kamu. Pada saat ini, jiwa cemara tampak dingin dan mengerikan. Orang buta yang bau, apakah hantu itu mati di tanganmu? Gunung Jiwa dengan marah menunjuk ke arah Muyun dan berteriak. Melihat kemunculan keduanya yang tiba-tiba kalah, Muyun berkata tanpa daya, jika kalian berempat ingin membunuhku, aku akan membunuhmu secara alami. Adapun menjadi sangat marah, seharusnya aku yang marah. Sol San dan Sol Yue memiliki mata dingin dan menatap Muyun. Kedua sosok itu perlahan-lahan bubar pada saat ini untuk mencegah Muyun melarikan diri. Melihat adegan ini, Muyun tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan lari. Begitu kata-kata ini keluar, jiwa San dan jiwa Yue lebih berhati-hati. Tidak bisa lari. Tidakkah kamu menunggu mati jika kamu tidak lari? Mereka tidak percaya pada Muyun. Tidak percaya padaku. Apa yang kamu lakukan? Muyun tersenyum dan berkata, karena untuk sementara, aku bukanlah diriku yang dulu. Sepatah kata jatuh, dan Muyun muncul memegang sisa pedang di tangannya. Tenda pedang berkedip sedikit, dan nafas berdebar muncul pada saat itu. Pada saat ini, Muyun tidak mengayunkan pedang panjangnya untuk membunuh. Sol San dan Sol Yue lebih berhati-hati sekarang. Hati-hati. Sol San bertanya-tanya saat ini. Anak laki-laki ini memberiku perasaan, sedikit berbeda. Berbeda. Apa yang berbeda? Gunung Jiwa memandang Muyun, tapi dia sedikit bingung. Apa yang berbeda dari orang ini? Ayo pergi bersama. Muyun tersenyum dan berkata, jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Begitu kata-kata ini keluar, sebelum jiwa San dan jiwa Yue sempat bertindak, Muyun bergerak. Gunung dan sungai yang terkubur. Sebuah pedang keluar, seperti retakan di gunung dan sungai, dan menyapu di depan mereka dalam sekejap. Formula pedang ajaib dari pemusnahan dan penguburan virtual secara alami sangat kuat. Cocok dengan surga dan sangat cocok. Sebelumnya, Muyun tidak bisa menggunakan teknik pedang ini untuk membunuh Gunung Jiwa. Hal itu dikarenakan Muyun hanya menguasai Tao sejauh 5 meter, dan pertumbuhan kekuatannya sendiri dengan menguasai Tao bisa dikatakan minim. Tapi kali ini berbeda, Muyun adalah kembaran dari mencairkan langit dan mendominasi jalan sejauh 25 meter. Ketika pedang keluar dan mencapai waktunya, jiwa San dan jiwa Yue sama-sama merasakan tekanan besar dan bergegas ke wajah mereka. Anak ini,
Seru Solfir, nafas Tuan Tao lebih kuat dariku. Jiwa San tidak perlu mengatakan ini. Sol Yue juga merasakannya. Tapi sekarang, pedang ini membuatnya merasa bahwa hampir keseluruhan orangnya sangat terbatas. Boom! Raungan keras terdengar pada saat ini. Pada saat ini, wajah jiwa Yue berubah, kakinya goyah, dan sosoknya mundur. Bang! Ledakan besar terdengar saat ini. Sol Yue dan Sol San memiliki beberapa luka di tubuh mereka, dan darah mereka mengalir keluar. Bagaimana perasaanmu? Sekarang, melihat mereka, Mu Yun tersenyum. Mendominasi Tao terlalu penting untuk mendominasi lingkungan. Kekuatan mendominasi Tao bisa dikatakan seperti diri kedua, yang memberikan dukungan kekuatan pada dirinya sendiri setiap saat. Kekuatan seperti ini tidak dapat dibayangkan. Mu Yun merasakan kekuatan mendominasi Tao saat ini, yang juga sangat menghibur pikirannya. Sol Yue dan Sol San sangat tidak bahagia saat ini. Kubur matahari dan bulan. Sebuah pedang keluar, seolah matahari dan bulan lahir pada saat yang bersamaan. Itu cemerlang dan langsung menutupi pandangan mereka. Kubur langit dan bumi. Dalam sekejap, Mu Yun muncul di depan kedua pria itu. Dia langsung mengambil mereka dengan pedang dan memotong leher mereka. Darah mengalir keluar. Di antara mereka, tubuh mereka perlahan-lahan roboh. Kamu. Pada saat ini, mereka berdua memandang Mu Yun dan tampak terkejut. Aku ini apa? Mu Yun mencibir. Sudah berakhir. Di antara kata-kata itu, seluruh tubuh Mu Yun naik turun. Kekuatannya pecah. Dan pedang keluar lagi. Kubur dunia. Ketika mereka mencapai waktu itu, gunung jiwa dan pohon cemara jiwa hanya merasakan bahwa antara langit dan bumi di sekitarnya, seolah-olah semua cahaya tersebar, dan hanya ruang dan waktu yang tak ada habisnya yang runtuh, membuat tubuh mereka benar-benar musnah pada saat itu. Mu Yun mengambil kembali pedangnya, melihat kedua tubuh itu dan pergi dari sini. Total ada 8 gerakan. 4 gerakan pertama adalah proses yang familiar. Namun meski begitu, gerakan tersebut cukup kuat. 4 bentuk terakhir ini benar-benar ampuh. Namun, ini sangat kuat dan sulit untuk dipraktikkan. Mu Yun belum menguasai 4 gaya terakhir sampai sekarang. Meninggalkan ruang rahasia, Mu Yun muncul lagi di antara istana Kaisar Kuning. Karena penjelajahan secara kebetulan, Mu Yun mendapat bantuan untuk menutupi langit di hutan belantara dan sutra Kaisar Kuning. Istana Kaisar Kuning ini terlalu indah. Seperti yang dikatakan Gui, apa yang Anda dapatkan bergantung sepenuhnya pada keberuntungan. Pada saat ini, Mu Yun berhati-hati dan berjalan di antara aula utama di Istana Kaisar Kuning. Sekarang, Master kelas 1 dari semua pihak telah masuk ke sini. Jika ditemukan, nyawanya tidak akan terselamatkan. Namun, Mu Yun secara alami tidak mau pergi. Segera, Mu Yun tiba di aula yang megah. Di sekitar aula utama, sepertinya ada beberapa jejak yang tertinggal. Jelas sekali seseorang masuk ke sini sebelum Mu Yun. Mu Yun melihat ke aula utama dan melihat sedikit. Di dalamnya, terdapat jejak fluktuasi spasial. Mu Yun datang ke belakang aula dan akhirnya menemukan sumber fluktuasi spasial di depan cermin kuno. Namun, saat Mu Yun sedang menjelajahi fluktuasi di sekitar cermin kuno dan apa yang aneh, sosok tiba-tiba datang pada saat itu. Kakak Xiao lari, mereka ada di sini. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Tanpa berkata apa-apa, Mu Yun menyembunyikan nafas dan sosoknya dan menghilang ke aula. 4 atau 5 sosok muncul di belakang aula satu persatu. Di mana orang-orang. Ke dalam rahasia ruang waktu dari cermin kuno. Suara itu terdengar lagi dan berkata, Saudara Xiaoran, orang gelap jiwa menemukan senjata dunia Pinky di wilayah rahasia. Kali ini, orang-orang dari keluarga Ye pergi duluan, dan kami menindaklanjutinya. Saya mengerti. Pria bernama Xiaoran mengangguk sekarang. Saat ini, Mu Yun tidak bisa melihat, dia juga tidak berani menyelidiki terlalu banyak dengan kesadaran jiwa. Dia mungkin merasakan nafas beberapa orang. Xiao berlari. Jiwa Xiao berlari. Dia melihat orang ini ketika pertama kali memasuki kota Jiujun. Seorang Tianjiao dari keluarga jiwa. Namun, sepertinya tidak setenar Soul Dark. Pada saat ini, jiwa Xiaoran berkata,
kalian berdua, pertahankan tempat ini. Jika ada yang datang, katakan bahwa keluarga jiwa kita telah menyelidiki tempat ini dan menyarankan mereka untuk pergi. Kalian berdua ikutlah denganku. Jiwa Xiao berlari berkata dengan sedikit ketidakpedulian. Jika ada sesuatu yang layak untuk diperjuangkan, sama-sama. Ya, saat ini, tiga sosok berkedip dan menghilang di depan cermin kuno. Muyun mengerti. Orang-orang dari keluarga Ye menemukan tempat rahasia cermin kuno, jadi mereka hampir masuk ke sini. Orang-orang dari keluarga jiwa seharusnya melihatnya secara kebetulan dan memberitahu jiwa Xiao lari. Sekarang, jiwa Xiao lari datang, mungkin untuk membunuh dan merebut harta karun. Jika itu orang lain, Muyun mungkin akan menyaksikan kegembiraannya dan pergi dari sini. Namun, kalian sekalian, kali ini, dia datang ke reruntuhan suci Xiao Yao untuk mengenali kerabat di keluarga Ye. Dia tidak mungkin memandang orang-orang dari keluarga Ye dengan sia-sia dan dianggap yin oleh orang-orang dari keluarga jiwa. Memikirkan hal ini, sosok Muyun langsung bergerak. Siapa? Siapa? Dua orang yang tertinggal berubah dalam sekejap. Tapi Muyun hampir seketika, materai Kaisar Tiongkok Timur jatuh langsung dengan oven di langit dan bumi, dan keempat tubuh pedang yang ditempa pecah. Dengan memegang sisa pedang, ia langsung melakukan gaya mengubur ribuan batas dan memenggal kepala dengan pedang. Kedua murid rangkap tiga Huatian menjerit dan jatuh ke tanah. Huatian adalah tingkat 3 master. Jika dia terjerat, dia akan membuang banyak waktu. Serangan mendadak dan pembunuhan tidak terlalu merepotkan. Kombinasi oven langit dan bumi serta segel Kaisar Donghua sangat konsisten dengan integrasinya saat ini. Pada saat ini, Muyun menyingkirkan pedang panjangnya dan menghancurkan tubuh mereka. Baru setelah itu dia dengan hati-hati memasuki wilayah rahasia cermin kuno. Begitu Anda memasuki tempat rahasia, dunia di sekitar Anda tiba-tiba terbuka. Di depan kami ada sebuah lembah. Lembah itu terhubung dengan lembah, dan pepohonan yang rimbun penuh vitalitas. Namun, untungnya, lembah ini subur, dan kemunculan Muyun yang tiba-tiba tidak menyebabkan perubahan apapun. Pada saat ini, kaki Muyun jatuh ke tanah dan dengan hati-hati menyebarkan kesadaran jiwanya. Belum lama ini, nafas yang berdebar-debar memenuhi udara saat ini. Itu adalah semacam kejutan yang sepertinya datang dari antara langit dan bumi, yang membuat Muyun merasa pikirannya bergetar. Bukan orang, seolah-olah itu adalah sesuatu. Muyun terus bergerak maju, dan tekanan yang membuat jiwanya bergetar menjadi semakin kuat. Muyun juga secara bertahap beradaptasi dengan perlawanan tersebut. Pada saat ini, Muyun tiba-tiba menemukan bahwa tiga sosok di depan, sama seperti dirinya, berhati-hati dan dekat dengan lembah. Sol Xiao berlari 3 orang. Saat ini, kecepatan Muyun melambat. Hati-hati dengan ketiganya. Perlahan-lahan, ketiga sosok itu sampai di sebuah lembah dan berhenti. Muyun juga sampai ke seberang lembah, berhenti dan melihat ke dalam lembah. Saat ini, saya hanya melihat 6 orang di lembah. 4 dari mereka, berdiri di sekitar, berhati-hati untuk waspada terhadap dunia luar. Pada saat ini, 2 lainnya, seorang pria dan seorang wanita, tampaknya menggunakan beberapa keterampilan rahasia untuk membuka peti mati perunggu kuno di depan mereka. Pria itu terlihat berkulit putih dan lembut, dan sosoknya agak kurus. Jika dia memperhatikannya dengan cermat, dia bisa dianggap sebagai pria yang sangat cantik. Wanita itu mengenakan kemeja dan rok luo hijau, dibalut dengan bentuk cembung dan cekung, dan rambut panjangnya diikat menjadi ekor kuda, yang terlihat sangat muda dan mengharukan. Yei, bisakah kamu melakukannya atau tidak? Wanita itu membuka mulutnya dan mendesak, hati-hati, hati-hati. Saat ini, pemuda itu tidak sabar dan berkata, saudari, bisakah kamu berhenti mendesak? Pemuda bernama Yei terdiam dan berkata, ini adalah level antik. Mungkin lebih awal dari era ketika kita kakek muncul. Saya tidak bisa mengatakan betapa mengerikannya orang-orang besar yang dilarang masuk. Petik 2. Kentut. Wanita itu memarahi. Jika Anda benar-benar melarang orang besar, apakah akan mudah bagi kami untuk menemukannya?
Jangan bicarakan itu. Begitu dia mengatakan ini, Kamu Yi menggaruk kepalanya. Jangan terganggu. Cepatlah, aku tidak bisa menahannya lama-lama. 4 orang di sekitar, menyaksikan pertengkaran antara kakak dan adik juga sudah terbiasa dan tidak peduli. Saat ini, Muyun melihat ke-6 orang dan kemudian ketiga jiwa Xiao berlari. 3-6. Sol Xiaoran seharusnya tidak berani melakukannya. Namun, Muyun segera menyadari bahwa dia salah. Pada saat ini, jiwa Xiao berlari, menghadap 2 orang di sisi tubuh, memberi isyarat sesuatu. Saya melihat kedua sosok itu tiba-tiba menghilang secara bertahap, satu ke kiri dan satu ke kanan. Ketiganya berada di pojok, dan mereka sebenarnya siap untuk memulai. Muyun punya ide saat ini. Ambil batu di tanah dengan telapak tangan Anda secara acak, dan kekuatan jiwa akan meledak, dan batu itu akan terlempar keluar dalam sekejap. Bang! Pada saat menaiki pesawat, batu tersebut dengan cepat pecah, jatuh ke sisi kakak dan adiknya, dan meledak dalam sekejap. Begitu kedua saudara laki-laki dan perempuan itu mengubah penampilan mereka, mereka dikelilingi oleh 4 orang. Saat ini, mereka juga berhati-hati. Siapa? Saat ini, pergerakannya tidak sedikit. Kak, itu hanya batu yang jatuh. Jangan gugup, bodoh. Yefu memarahi saat itu. Pernahkah kamu melihat batu jatuh? Bisakah kamu membuat lubang di tanah? Begitu dia mengatakan ini, Kamu Yi segera tutup mulut. Yefu melihat sekeliling lembah dan berkata lagi, keluar, jangan bersembunyi. Pada saat ini, 3 jiwa, Xiao lari, tiba-tiba muncul dan membunuh mereka di belakang waktu. 3 jiwa, Xiao lari, mundur satu demi satu pada saat ini. Itu kamu, jiwa Xiao lari. Yefu memandangi jiwa Xiao berlari dan mencibir. Orang-orang dari keluarga jiwa benar-benar melakukan hal-hal yang dilakukan oleh tikus. Saat ini, jiwa Xiao lari acuh tak acuh, melihat sekeliling dan berkata, ada teman lain yang bersembunyi di sini. Dia membangunkan orang-orang dari keluarga Ye, jadi keluarlah. Namun, kata-kata jiwa Xiaoran jatuh, tetapi sekelilingnya sunyi. Yefu dan Kamu Yi juga melihat sekeliling dengan hati-hati. Namun, beberapa orang semuanya berada dalam perasaan hati-hati, tetapi tidak ada yang istimewa. Benarkah batu itu jatuh dengan sendirinya? Saat ini, Ye menarik ujung pakaian Yefu dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Kakak, apakah di dalam peti mati ini, berpura-pura menjadi mayat? Diam, Yefu memarahi. Pada saat ini, Sol Xiaoran memandangi saudara perempuan dan laki-laki Yefu dan Ye, dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua, peti mati ini kelihatannya tidak sederhana. Saya pikir kalian mungkin tidak dapat membukanya sendiri. Bagaimana dengan kerjasama? Kerjasama. Begitu ucapan ini keluar, Yefu berkata dengan nada mencemooh, bekerja sama dengan keluarga jiwamu. Apa yang akan aku lakukan pada keluarga Ye? Aku khawatir kamu bukan orang bodoh, jiwa Xiaoran. Semua orang tahu bahwa klan jiwamu adalah anjing pelarian Kaisar Ming. Kamu lelah bersama Kaisar Teng Fei pada hari ke-8. Kaisar Ming membunuh kakekku Ye Xiao Yao. Klan jiwamu dan klan Yeku bersumpah satu sama lain. Selama bertahun-tahun, klan jiwamu telah berada di reruntuhan suci Xiao Yao. Namun tak kalah terkuburnya bidak catur, siap untuk Yin klan Ye kami kapan saja, bekerja sama denganmu. Menunggumu menusukmu dari belakang. Jiwa Xiao berlari mendengar ini, tapi berkata sambil tersenyum, itu masalah para tetua. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Berhenti kentut. Yefu berkata lagi, jika bukan karena Kaisar Ming, keluarga Ye kita akan tetap berada di bawah kendali reruntuhan suci Xiao Yao, dan 6 keluarga tidak akan bisa meninggalkan keluarga Ye. Kakekku meninggal, dan keluarga jiwamu juga mendapat pujian. Begitu ucapan ini keluar, jiwa Xiao lari tampak sedikit kedinginan. Jadi tidak ada yang perlu dibicarakan. Alam, terima kasih kembali. Jiwa Xiao berlari berkata dengan dingin. Sama-sama. Kualifikasi apa yang Anda miliki? Sama-sama. Yefu mendengus dingin. Melangkah keluar dan berkata dengan dingin. 6 lawan 3. Jiwamu Xiaoran tidak lebih baik dari Yefuku. 6 banding 3.
Tapi bagaimana kalau 12-6? Tepat pada saat ini, suara kasihan Yin tiba-tiba terdengar, dan hanya 9 sosok yang datang pada saat ini.